Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu, satu yang beranggotakan tiga tiga orang. orang. Saya sendiri Amara Silviani Saya Sulaiman Firdaus. dan menjadi kameramen Ripaldi Zaki. Ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Di sini kelompok satu akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terdiri dari konsep dasar, kriteria penjadwalan, algoritma penjadwalan, penjadwalan multiple prosesor, penjadwalan real time, evaluasi algoritma. Konsep dasarnya memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming CPU I/O burst cycle. Eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan I/O wait. Pendistribusian CPU bus. Penggantian rangkaian urutan CPU dan I/O bus. Di sini dapat dilihat gambarnya rangkaian urutan CPU dan I/O bus. Lalu histogram CPU bus time. Makin ke sini makin mendatar ya. Penjadwalan CPU, algoritma scheduling memilih dari proses-proses yang berada di memori ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan? Saat suatu proses switch dari status running ke waiting, switch dari status running ke ready, switch dari status waiting ke ready. Terminats penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive, penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Jenis penjadwalan preemptive, OS dapat mengambil secara interrupt preempt CPU dari satu proses setiap saat berkala. Setiap proses secara sukarela berkala memberikan CPU ke OS. Contoh penjadwalan untuk switch dari running ke wait atau terminate, penjadwalan proses dari running ke ready. Dispatcher. Model dispatcher mengatur dan memberikan kontrol CPU kepada proses yang dipilih oleh short-term scheduler. Switching context, switching ke user mode, melompat ke lokasi yang lebih tepat dari user program untuk memulai kembali program. Dispatch latency, terdapat waktu yang terbuang CPU idle di mana dispatcher menghentikan satu proses dan menjalankan proses lain. Save proses lama dan restart proses baru. Kriteria penjadwalan, utilasi CPU, menjadikan CPU terus-menerus sibuk menggunakan CPU semaksimal mungkin. Throughput, memaksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan per satuan waktu. Turnaround time, minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak disubmit sampai selesai. Waiting time, minimalkan waktu tunggu proses, jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. Response time, meminimalkan waktu respons dari sistem terhadap user. Interactive time sharing system sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Kriteria penjadwalan yang optimal yaitu memaksimalkan utilasi CPU, memaksimumkan throughput, meminimumkan turnaround time, meminimumkan waiting time, meminimumkan response time. Algoritma penjadwalan yaitu first come first serve, short job first, priority, round robin, multi-level queue, multi-level feedback queue. First come first serve yaitu algoritma proses yang di-request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU. Sederhana algoritma maupun struktur data. Menggunakan FIFO query. FIFO non-preemptive, timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Tidak cocok untuk time sharing system, digunakan pada OS dengan orientasi batch job. Di sini ada contohnya. Diketahui proses yang tiba adalah P1, P2, P3. GN chartnya adalah di sini waiting average waiting time 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 adalah 17.
Fs dikutip proses yang tiba adalah P2, P3, P1. GN chartnya adalah dilihat dari gambar berikut. Waiting time untuk P1 6, P2 0, P3 sama dengan 3. Average waiting time 6 tambah 0 tambah 3 bagi 3 sama dengan 3. Convoy effects, proses yang pendek diikuti proses yang panjang. Shortest job first, penggabungan setiap proses merupakan panjang dari brush CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Terdapat dua skema, non-preemptive dan preemptive. Preemptive CPU hanya satu kali diberikan pada suatu proses. Dan preemptive jika suatu proses tiba dengan panjang CPU brush lebih kecil dari waktu yang tersisa pada eksekusi proses yang sedang berlangsung, maka dijalankan preemptive. Skema ini dikenal dengan short remaining time first. SJF akan optimal ketika rata-rata waktu tunggu minimum untuk set proses yang diberikan. Proses arrival time burst time P1, P2, P3, dan P4 7414. SJF non-preemptive P1, P3, P2, P4. Average waiting time 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 bagi 4 kurang 4. Di sini preemptive SJF dapat dilihat. Dan penjadwalan prioritas algoritma, setiap proses akan mempunyai prioritas bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi, smallest integer, highest priority. Preemptive, proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Non-preemptive, proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. SJF adalah contoh priority scheduling di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Problem sama dengan starvation, proses dengan prioritas rendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Solution sama dengan aging. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Tertentu misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-frame dan dipindahkan ke ready queue. Adil dan sederhana. Jika terdapat n proses di ready queue dan waktu quantum key milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan n atau 1 atau n dari waktu CPU. Proses tidak akan menunggu lebih lama dari n-1 time unit. Performance Q besar Vivo, Q kecil Q harus lebih besar dengan mengacu pada konteks switch. Jika tidak, overhead akan terlalu besar. Contoh, RR dalam kurung Q sama dengan 20. Proses P1 burst time-nya itu 53. Proses P2 burst time-nya 17. Proses 3 burst time-nya 68. Proses 4 burst time-nya 24. GN card P1 dimulai dari 0 sampai 20. P2 dimulai dari 20 sampai 37. P3 dimulai dari 37 sampai 57. P4 sampai dari 57 sampai 77. P1 dari 77 sampai 97. P3 117 sampai 121. P3 97 sampai 117. P4 dari 117 sampai 121. P1 dari 121 sampai 134. Tipikal, lebih lama waktu rata-rata turnaround dibandingkan SJF, tapi mempunyai responsif terhadap user lebih cepat. Waktu kuantum dan waktu konteks switch. Ada tampilannya di sini, dimana process time sama dengan 10, kuantum 12, konteks switchnya 0, kuantum 6, konteks switchnya 1, kuantum 1, konteks switchnya 9. Adapun penjadwalan antrian multi tingkat, kategori proses sesuai dengan step proses, interaktif atau respon cepat, batch dan lain-lain. Partisi, ready queue dalam beberapa tingkat atau multi level sesuai dengan proses. Setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri. Foreground, proses interaktif, equality,
background process, batch low priority, FCFS. Setiap tim mempunyai prioritas yang fixed. Adapun penjadwalan antrian multitingkat, di mana yaitu high priority ada system process, interactive editing process, batch process, staging process, dan lowest priority. Antrian multitingkat berbalikan. Suatu proses dapat berpindah di antara beragam antrian. Perlu feedback untuk penentuan proses naik atau turunnya prioritas dinamis. Hanya dapat diimplementasikan sesuai dengan nama proses pada satu proses, yaitu yang menggunakan CPU sampai habis serta input output wait atau CPU bound. Bukan proses interaktif dapat dipindahkan ke queue dengan prioritas lebih rendah. Ada antrian multitingkat berbalikan. Yang pertama ada kuantum yang sama dengan 8, lanjutkan dengan kuantum sama dengan 16. Lalu di bawahnya ada FCFS lalu yang langsung terhubung ke itu. Lalu ada penjadwalan multiprosesor. Penjadwalan CPU lebih kompleks ketika terdapat multiprosesor. Prosesor yang homogen termasuk ke dalam multiprosesor. Terus asimetrik multiprosesor, yaitu hanya ada satu prosesor yang terdapat mengakses struktur sistem data sehingga meringankan kebutuhan sharing data. Selanjutnya ada penjadwalan real time, hard real time system. Tes kritis harus diselesaikan dengan garansi waktu tertentu. OS akan menyelacak lamanya tes tersebut dieksekusi secara real time, mengetahui lama waktu sistem call, fungsi dan respon dari hardware, melalui prediksi apakah tes tersebut dapat dijalankan. Lalu ada hard real system juga mudah dilakukan untuk OS khusus pada peralatan pemakaian khusus single test control system. Contohnya. Lalu ada sulit hard real system juga sulit untuk time sharing system, virtual memory, faktor latency, sebagian program aktif ada di disk. Lalu di penjadwalan real time ada soft real time system, yaitu membutuhkan penggunaan skema prioritas dan multimedia, high interaktif grafik. Ada prioritas tidak menurunkan overtime, dispensasi latency yang rendah, yaitu penyisipan poin preemsi sepanjang waktu sistem call, membuat keseluruhan kernel preemptible. Sekian dari kami Dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.